Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Rusmawan dengan NIM 19510077 dan kemudian rekan saya Teh Alia Sitinto Hasana dengan NIM 18510118. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil mini riset dari artikel kami yaitu tentang pendidikan karakter siswa dalam pembelajaran pasca pandemi. Oke. Nah, untuk pembahasan yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Teh Alia. Untuk Teh Alia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan artikel mini riset kami berjudul Pendidikan Karakter Siswa dalam Pembelajaran Pasca Pandemi. Nah, di sini sebelumnya kita ke karakter. Apa itu karakter? Karakter diartikan sebagai cara berpikir dan bertindak individu dalam bekerja sama dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Orang yang berkarakter baik adalah orang yang dapat mengambil keputusan dan mampu bertanggung jawab atas segala akibat dari keputusannya. Nah, karakter di sini dipandang sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan kebangsaan yang diwujudkan dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan tindakan berdasarkan norma agama, hukum, adat, istiadat, budaya, dan estetika. Nah, di sini ada beberapa persoalan karakter yang menjadi bahan renungan dan keprihatinan karena masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami krisis karakter, baik itu kekerasan terhadap anak dan remaja, pelecehan seksual, peningkatan geng motor dan perampokan yang seringkali berujung pada tindakan kekerasan, dan lain sebagainya. Kekerasan yang mencemaskan orang, korupsi, mewabah dan meluas dan telah merambah semua lapisan masyarakat, bahkan mencapai pada tingkat pembunuhan. Nah, dari kekerasan ini nggak mungkin si karakter ini langsung muncul, ya. Tetapi ada awal-awal permulaan dulu, ada karakter-karakter yang memutuskan atau menjadikan si anak atau si anak ini ketika tumbuh dewasa itu menjadi karakter yang kurang baik gitu. Contohnya mungkin dari kepribadiannya kurang, dari sikapnya kurang, kejujurannya kurang, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya pasti bermula dari pendidikan. Nah, di sini kita nyambung ke pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu apa? Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai religius diri dan sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia yang dapat menjadi cerminan bagi orang lain. Nah, di pendidikan karakter ini ada nilai-nilai norma yang ditanamkan, yang nantinya akan membentuk karakter, bisa adab, akhlak, dan kesejahteraan. Nah, penguatan pendidikan karakter ini adalah suatu tujuan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan karakter murid melalui proses pembentukan, transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi murid mengenai etika, spiritual, dan lain sebagainya. Nah, pendidikan karakter ini sangat penting. Kenapa? Karena pendidikan itu awal mula dari karakter yang nantinya akan tumbuh pada diri seorang siswa itu tersendiri. Nah, implementasi pendidikan karakter pada lingkungan sekolah dilakukan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain PPK berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Nah, ketika ketiga pendekatan tadi saling terikat dan berkesinambungan. Jadi dari ketiga pendekatan tadi saling terikat dan berkesinambungan. Maksudnya gimana? Nah, kita bisa menguatkan pendidikan karakter siswa itu bisa di kelas, bisa dari budaya sekolah yang mungkin bisa menjadi pembiasaan dan lain sebagainya, atau masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang kami teliti itu adalah pendidikan berkarakter di era pasca pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya kenapa Pak pandemi 19 sangat berpengaruh terhadap pendidikan karakter? Nah, di sini di era pendidikan COVID-19 ini sudah memperbarui semua aspek kehidupan manusia, khususnya pada dunia pendidikan. Keadaan ini mengharuskan seluruh elemen pendidikan untuk menyesuaikan diri dan kembali menanamkan nilai-nilai yang sebelumnya ditanamkan pada sekolah. Nah, mungkin masalah yang pertama di sini ketika adanya pandemi COVID dan tidak bisa dilaksanakannya kegiatan pendidikan dengan sebagaimana mestinya, sehingga yang biasanya pada dunia pendidikan atau pada proses pendidikan kita bisa menanamkan nilai-nilai karakter karena adanya COVID-19 dan menghambat sektor pendidikan. Jadi di sini menjadi salah satu hambatan juga. Nah, di sini apabila kita lihat sekarang peserta didik sekolah dasar yang melakukan pembelajaran cenderung kurang menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter. Misalnya, gaya berbicara yang kurang santun terhadap pengajar, juga kaum sebayanya, atau kurang disiplin padahal mengumpulkan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu akibat dari adanya pandemi COVID-19, di mana ketika pembelajaran sebagaimana mestinya mungkin kita sudah biasa menanamkan sifat-sifat yang baik. Nah, ketika pandemi kita nggak bisa berinteraksi, guru dan siswa tidak bisa berinteraksi secara langsung, akhirnya muncullah karakter-karakter yang sedikit-sedikit menghilang gitu pada kegiatan pendidikan di era pandemi kemarin. Sehingga ketika pasca pandemi mungkin
siswa-siswa cenderung sudah terbiasa dengan apa yang dilakukan ketika sedang belajar daring di masa pandemi. Contohnya misal, siswa ketika masuk sekolah, semangat siswa menurun karena biasanya mereka belajar sambil daring, sambil jarak jauh belajar dari rumah. Terus yang kedua misal ketika masuk sekolah sopan santunnya kurang karena karena mereka kurang bercengkrama dengan teman-teman sebayanya, kurang bercengkrama dengan guru-gurunya, dan si gurunya pun kurang bisa memperhatikan siswa ketika pembelajaran daring karena nggak bisa tetap muka secara langsung. Jadi guru itu nggak bisa tahu apa yang dilakukan oleh siswa itu tersebut. Nah, selanjutnya, nah di sini ada metode yang dibahas. Adapun metode yang digunakan pada penelitian di sini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Apa itu metode kualitatif dan deskriptif? Metode kualitatif dan deskriptif ini merupakan metode pengumpulan data mengadopsi metode penelitian berupa studi literatur atau mereview artikel atau jurnal yang tersedia. Sumber data yang digunakan sebagai bahan tinjauan berasal dari beberapa artikel ilmiah yang ada terkait dengan implementasi pendidikan karakter pada masa pandemi COVID-19. Nah, tahapan awal pada proses penelitian ini adalah yang pertama membaca sumber data yang berkaitan dengan topik pembahasan. Selanjutnya, ada proses menganalisis dan menemukan poin inti dari sumber data terkait dengan implementasi pendidikan karakter pada masa pandemi COVID-19. Nah, setelah dilakukan proses analisis, selanjutnya dilakukan pengambilan kesimpulan terhadap hasil analisis pada sumber daya tersebut. Adapun tujuan dari penggunaan metode ini adalah memberikan informasi yang relevan dengan keadaan di lapangan tentang bagaimana implementasi pendidikan karakter pada masa pandemi COVID-19 pada dunia pendidikan. Nah, mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan dilanjutkan oleh Arus Mawan. Silakan kepada Arus Mawan, silakan. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke hasil dan juga pembahasan dari artikel yang telah kami buat. Yang pertama, pada masa pandemi COVID-19 mengharuskan semua proses pembelajaran itu dilakukan secara daring ataupun online. Nah, keadaan ini pun merubah kebiasaan peserta didik yang biasanya melakukan interaksi bersama teman-teman di sekolah, kini hanya bisa bercengkrama melalui perangkat teknologi digital seperti laptop dan juga handphone di rumah masing-masing. Melihat fenomena ini, pendidikan karakter harus sudah ditanamkan pada jenjang usia dasar. Menurut Piaget dalam ANI tahun 2014, nah anak usia 6 sampai 12 tahun memasuki tahap mampu menilai perilaku moral harus dilakukan dengan langkah penyeimbangan. Nah, pendidikan saat ini juga harus menghadapi era digital yang semakin berkembang. Kemudian pendidikan karakter mampu memberikan rambu-rambu kepada peserta didik usia dasar dalam proses pemanfaatan kecanggihan teknologi. Kemudian peran guru juga untuk mencari teknik-teknik yang dapat digunakan untuk kerjasama dan komunikasi yang baik antar guru dan juga orang tua untuk mengontrol proses pembelajaran daring yang dilakukan. Nah, adapun sarana untuk belajar daring guru dan orang tua bisa berkolaborasi untuk memberikan pendidikan karakter dengan memberikan nasihat terkait disiplin waktu, kemudian juga tanggung jawab terhadap tugas, dan lainnya. Kesempatan ini bisa dijadikan sebagai penanaman karakter anak di masa daring sebelumnya. Kemudian guru juga bisa membuat kemudian pembelajaran karakter juga perlu yang mana ya? Yang ini dulu. Maaf, yang ini dulu. Ojek. Kemudian guru juga bisa membuat aplikasi atau sarana belajar bagi peserta didik. Nah, supaya peserta didik itu tertarik untuk membaca, kemudian mempunyai rasa ingin tahu dengan materi yang diajarkan oleh guru tersebut dan karakter yang lain. Kemudian ada karakter religius dibangun dari sikap taat pada saat menjalankan ajarannya. Kemudian pada saat itu guru mengajarkan, kemudian menanamkan menggunakan dengan dua cara, yakni pada mata pelajaran PKN dan juga agama. Adapun cara yang digunakannya itu dikolaborasikan menggunakan PowerPoint yang menarik yang mengaitkan dengan karakter religius. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Song, peneliti mencoba untuk memasukkan pendidikan karakter dalam pembelajaran online. Jadi, murid akan mengkombinasikan pendidikan karakter dan faktor keberhasilan pembelajaran online. Desain yang digunakan dalam penelitian, desain kursus, merancang kursus pembelajaran online di dalam pandemi bisa dilakukan dengan membuat modul pembelajaran karakter. Guru juga bisa menentukan pengantar sendiri untuk modul, tujuan indikator karakter yang dipelajari, dan diikuti tercapainya alat ukur untuk semua pertemuan. Evaluasi akhir pembelajaran, evaluasi refleksi kegiatan belajar. Nah, kursus juga dapat dilakukan serempak secara asinkron sesuai dengan prinsip-prinsip blended learning. Nah, kemudian dijelaskan metode kedua,
yaitu motivasi belajar online. Hal ini dipengaruhi oleh motif intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, selanjutnya pembelajaran jalan karakter perlu menyampaikan proses belajar selama hidup. Artinya, siswa itu harus dibimbing agar dapat belajar dengan nyaman kapan saja dimanapun. Pada masa pandemi, para pelajar diajarkan untuk menerima proses kegiatan belajar berlangsung di rumah atau dari rumah. Penguatan pendidikan karakter pada siswa dalam pendidikan daring menuntut keterampilan guru dan siswa dalam menggunakan TIK. Peran orang tua juga sangat sentral, yaitu sangat dibutuhkan pada pendidikan di masa pandemi. Orang tua juga harus berperan aktif dalam mendidik anak. Nah, penanaman karakter pada anak dalam pembelajaran pada masa pandemi, oleh karena itu, sekolah harus dapat memaksimalkan peran orang tua dalam upaya penguatan karakter siswa. Karena menimbang sangat pentingnya peran orang tua terhadap suksesnya pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat Elda Roini yang menyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter di masa pandemi COVID-19 dalam upaya pemerintah dan guru mengatasi permasalahan di masa pandemi. Seperti sekarang ini memang sangat sulit untuk melakukan penguatan terhadap pendidikan karakter. Nah, ada pun beberapa strategi atau upaya pendidikan karakter melalui sistem daring seperti berikut. Yang pertama, siswa dan juga guru harus dilatih keterampilan menggunakan TIK. Nah, jadi siswa dan guru di sini harus berlatih dalam keterampilan TIK-nya. Yang kedua yaitu siswa harus dilatih untuk memiliki kemandirian dalam belajar. Jadi siswa juga harus memiliki motivasi untuk belajar, jangan hanya harus didorong oleh guru saja, tetapi siswa juga harus memiliki kesadaran dalam belajar. Kemudian yang ketiga, siswa harus dididik untuk berdisiplin. Nah, di sini disiplin, siswa juga harus mempunyai disiplin waktu. Misal dalam mengerjakan tugas, itu harus tepat waktu. Kemudian siswa harus dididik untuk selalu bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab atas perannya. Misal kalau misalkan dia punya tugas dikerjakan, itu merupakan salah satu contoh bertanggung jawab. Nah, kemudian di sini kita punya hasil akhir dari kesimpulan dari artikel yang telah dibuat. Nah, COVID-19 memberikan pengaruh dalam bidang pendidikan, sehingga proses pembelajaran yang biasanya dilakukan luring sekarang berubah menjadi daring. Nah, hal yang terpenting dalam kehidupan kita merupakan pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan kewajiban semua orang yang terlibat dalam sektor pendidikan. Penguatan pendidikan karakter di masa pandemi dalam upaya pemerintah dan guru mengatasi permasalahan pada pandemi 19 seperti sekarang memang sangat sulit untuk melakukan penguatan terhadap pendidikan karakter. Oleh sebab itu, maka ditawarkan strategi penguatan pendidikan karakter melalui sistem daring seperti siswa dan guru dilatih menggunakan TIK, siswa harus dilatih untuk memiliki kemandirian dalam belajar, siswa harus dididik untuk berdisiplin, kemudian siswa juga harus dididik untuk selalu bertanggung jawab, serta harus dibimbing oleh peran orang tua juga dalam mendidik anak dalam ruang lingkup keluarga selain guru itu sendiri. Langsung penutupan aja. Baik, mungkin sudah cukup sekian penjabaran artikel yang kami riset. Kesimpulannya tadi sudah disebutkan, karena disebutkan bahwa kita harus melatih siswa untuk lebih mandiri, lebih disiplin, lebih berperan aktif ketika pembelajaran. Kenapa? Karena siswa mungkin perlu dilatih ya, karena pendidikan karakter itu nggak bisa hanya dijelaskan, tetapi dilatih dan dibiasakan seperti biasanya. Nah, mungkin segitu saja penjabaran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.